Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham. Di sini saya akan eh, bagaimana cara menggunakan data cleaning, transformation, dan reduction. Oke, yang pertama import import library yang dibutuhkan ada pandas aja ini buat visualisasi Seaborn dan Matplotlib. Oke, datanya ada dua yaitu data data satu yang berisi transkrip nilai. Data 2 itu mahasiswa lulusan. Oke, kita coba yang pertama data cleaning. Kita coba dari data pertama dulu. Kita cek kolomnya ada ID, tipenya integer dan lain-lain. Oke, saya coba cek duplikat apakah di data satu ada duplikasi, ternyata tidak ada. Apakah ada nilai non? Tidak ada. Selanjutnya ini membuat kolom IPS. Cara membuatnya itu total grade dibagi SKSMK. SKS 20 dibagi total ini. Karena hasilnya IPS, indeks prestasi semester. Selanjutnya membuat IPS per semester. Nah, kita cek sekarang dia ada nilai NaN-nya IPS 0, IPS 9. Kita cek dulu data 2. Data 2 yang isi MS tulisan apakah ada nilai NaN-nya atau duplikat. Nah, ini menggabungkan dua dua dataset. Yang pertama dataset yang data pivot satu ini eh, dataset yang sudah diolah, ini dataset transkrip nilai digabungkan dengan dataset yang kedua yaitu MS lulusan berdasarkan NIM. Oke, kita cek lagi sama ini, kita lihat tipe-tipe datanya dan kita kolom saja di sini. Apakah ada duplikat? Oh, ternyata tidak ada. Nah, tadi di sini ada nilai NaN. Kita cek NaN itu berapa. Nah, di PS0 ada sekitar 4000, PS8 ada, IPS dalam ada yang lainannya lumayan banyak. Cara cara cleaning data itu ada pakai menggunakan Filna atau Dropna. Saya menyarankan menggunakan Filna. Pertama, data IPS 0, jadi GPS 0 ada yang hanya sebanyak 4500. Filna. Nah, terisi yang nilai ini IPS 0 sudah terisi menjadi 0. Jika ada datanya dia tidak akan menghapus. Kalau satunya lagi pakai dropnya dia akan menghapus kolomnya. Jadi lebih bagus pakai filnya. Kita cleaning lagi di PS9. Cek dulu di PS9 tadi ada berapa. Ada PS9 ada 4200 sama PS0 beda dikit. Selanjutnya itu PS8 PS1 kita filmnya yang nilainya non. Nah, sekarang kita cek dulu apakah masih ada non setelah di sini masih tidak ada
nilai namanya atau a number. Selanjutnya yang kedua itu ada tugasnya tadi. Tugasnya itu data transformation. Data transform bisa dengan mengetahui status kelulusan, atau tidak, atau IPK dan sebagainya. Sebenarnya tadi sudah melakukan data transform ada di pembuatan IPS. Nah, pembuatan IPS ini data transform. Coba yang cara lain. Data transformation ini eh jenis kelamin. Ntar kita tambahkan dulu. Nah, ini jenis kelaminnya masih bertipe biner 0 dan 1. Saya asumsikan 0 itu sebagai jenis kelamin perempuan, 1 itu laki-laki. Bisa ubah, sudah diubah ini 0 menjadi perempuan, 1 dan laki-laki menggunakan metode mapping. Kita tampilkan saja 5 data teratas sudah terganti tipenya. Coba saya mau cek dulu tipe datanya. Tipe data di jenis kelamin apakah sudah berubah, jenis kelamin sudah menjadi tipe string atau objek. Nah, selanjutnya ada saya mau mengubah data ini status pegawai. Saya asumsikan status pegawai ini 0 itu harta. Nah, jauh kita pakai DF. Kita mau cek rata-rata banyak apa sih ini data yang bertipe 1, cara biar tidak berasumsi. Cek dulu. Oh, 1 itu hanya maaf, salah, bukan status masuk, status pegawai. Nah, status pegawai 1 itu sebanyak 2000. Oke, kalau 0 dia 2400 tadi. Kalau 1 dari 100 sekarang berapa? 2000 2074. Saya asumsikan mahasiswa UBP ini banyak yang tidak bekerja. Jadi, turunin saja ini sudah. uh, nah, saya asumsikan 1 itu karena datanya lebih sedikit daripada yang status pegawainya 0. Coba aja jadi 0 tidak bekerja dan 1 itu bekerja. Oke, kan tipenya masih integer. Oke, ini sudah cantik. Oke, kita cek dulu menggunakan info. Nah, tadi itu status pegawai berarti string objek. Selanjutnya
membuat kolom mengubah mengubah tipe data tipe data tanggal masuk. Tanggal masuk kita cek jam itu masih objek, tanggal-tanggalan itu masih objek. Harusnya itu date time tinggal ubah menggunakan eh, PD to date time. Oke, bisa cek saja ya, ini tuh mengecek status harus masuk itu. Nah, banyak banget ya. Oke, ini kita sudah running. Oh, enggak, ini tidak usah. Ini terus saya mau cek info lagi buat ngecek apakah sudah berubah datanya. Oke, sudah berubah menjadi date time. Selanjutnya ini membuat kolom durasi studi tahun dan bulan. Membuat durasi studi tahun itu caranya tanggal lulus tinggal kurang sama tanggal masuk. Jadi tanggal lulus ini kurang sama tanggal masuk mahasiswa. Oke, date ini tipe datanya jadi outputnya dia tahun. Kita sekarang dulu ya biar bisa kelihatan. Year itu dia tipenya tahun, 4 tahun. Nah, kalau bulannya itu pakai tanggal lulus dikurang tanggal masuk dikali 12 karena 1 tahun ada 12 bulan. Iya kan jadi 47 bulan itu berarti 4 tahun. 4 tahun lebih. Dan kita ada hmm, durasi studi maksimum. Sini saya asumsikan durasi studi itu 4 tahun. 4 tahun jadi kalau kurang dari 4 tahun itu lulus tepat waktu, kalau di atas 4 tahun berarti tidak tepat waktu. Cara buat ya, kita mau buat kolomnya apa, lulus tepat waktu atau tidak. Terus durasi studi tahun ini tinggal di kurang. Iya, jadi itu jika jika durasi studi tahun kurang dari ini, maka dia akan true. Jika lebih, dia bakal false. Kita cek aja ini deh F. Oh, oke, aja nih. Nah, sudah di ternyata lulus tepat waktu itu sebanyak 3.000 mahasiswa, 3.000-an mahasiswa. Kalau yang tidak tepat waktu ada berapa? Ada 1.000 mahasiswa. Kita cek lagi. Oh, tipenya dia boolean karena ada true false, hanya true dan false. Durasi ini bisa kita ubah jadi datetime. Ntar kita ubah saja. Nah, itu maunya durasi kita jadi bulan salah kan. Jadi selanjutnya
cek. Nah, dia sudah berubah menjadi date time. Oke, ini sudah berubah. Selanjutnya habis transfer masih data sudah. Yang ketiga ada data reduction, menghapus kolom atau menggabungkan kolom. Oke, hapus kolom. Saya tahu dulu data frame-nya. Nah, oh ini harusnya tidak usah jadi date time karena dia bakal jadi tahu. Bentar, saya perbaiki dulu yang nah, apa sudah? Oke, sudah. Saya rasa itulah jika kita eh, asal mengganti tipe data dia akan kan lebih bagus tampilannya. Tadi itu eh, bisa menghapus kolom dan menggabungkan kolom. Oke, ini saya mau yang mudah saja itu menghapus sebuah kolom, menghapus baris aja di sini. Baris ya, saya rasa ini mau hapus coba durasi studi bulan, lakukan durasi studi bulan, satu method drop, drop in place through. In place through itu supaya si indeks ini tuh menyesuaikan. Kalau indeks post dia tidak mengubah apa-apa, ini tetap sama kayak gini indeksnya. Kita cek sudah hilang durasi 7 bulan. Nah tadi juga saya sudah melakukan menggabungkan kolom. Itu ada pivot table di bagian ini, ada bagian nah kita pakai menggunakan metode merge data pivot 1 di merge dengan data 2. Anggap saja data satu ini, data pivot 1 itu ms trans data data transkrip, data 2 ini data lulusan on ini. Jadi name-nya jadi ini sama ini berdasarkan name. Jadi supaya name-nya itu ditimpa gitu. Nah, apa ya? Pokoknya si name ini di data dua ini, data dua, data dan data satu digabungkan sudah berdasarkan. Nah, jika tidak pakai ini, kita lihat hasilnya. Sebenarnya sama saja karena eh, ada kesamaan di name antara data satu dan data dua. Dia lebih biar lebih spesifik itu menggunakan on kalau datanya tidak ada yang sama lagi. Data bukan datanya apa kolomnya. Oke, mungkin sekian diskusi dengan kelompok karena saya kelompoknya sendiri jadi saya diskusi, tidak diskusi saya sendiri saja visualisasi sekalian deh. Kita hitung ini visualisasinya banyaknya itu kayak menganalisa pola. Visualisasi itu gunanya kayak cari tren dan pola. Kalau kita lihat ini sedikit ketahuan status pegawai itu ternyata ada dua. Ini kan bisa dibilang
outlier, data yang mengganggu harus dihapus. Ini gunanya ya visualisasi ya seperti itu. Nih, oh iya ya, tadi kan habis. Nah, belum dibuat pakai rantau lagi. Jadi kan ada yang belum. Nah, ini sudah bisa. Ini X-nya dulu durasi studi tahun berdasarkan status pegawai. Nah, ternyata yang durasi studi tahun yang durasinya 4 tahun itu kebanyakan tidak bekerja. Bekerja ya lumayan juga di studi tahun yang 5 yang tidak tepat waktu ada banyak, lumayan ada sampai 500. Ini ada outlier, jadi ketahuan ada satu. Tidak mungkin durasi studi tahun hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun masih mungkin karena 3,5 tahun itu sekarang berdasarkan jenis kelamin. Nah, dilihat ada outlier lagi, minus ini bisa dihapus, dipilih lagi ulang. Kita lihat predikat ujian memuaskan memuaskan. Jadi memuaskan itu mungkin B, sangat memuaskan itu B plus, ujian itu A. Lumayan banyak yang perempuan. Kita dapat lagi ini minus, bukan minus, strip itu. Ada strip. Oke, kalau ini X-nya lulus tepat waktu berdasarkan jenis kelamin. Kita bisa cek lulus tepat waktu, kebanyakan itu jenis kelaminnya perempuan, dan yang tidak tepat waktu kebanyakan laki-laki. Ya mungkin sekian dari analisa data, analisa dari data lulusan dan data apa tadi namanya, data transkrip. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan maaf juga saya di sini diskusinya hanya sendiri karena saya kelompoknya sendiri. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.